Ya. Dari Bapak-bapak dan Mas-mas sendiri ada pertanyaan atau mau ada diskusi nggak sebelum kita mulai? Siap, belum ada, Pak. Oke, baik. Baik, kita melanjutkan untuk materi kita ya, yang sebelumnya. Kita sekarang udah masuk ke contoh ketel uap jenis horizontal. Jadi, ada yang tahu apa namanya cara kerja atau sistemnya di kettle tersebut? Siap, masih belum, Pak. Oke, jadi prinsipnya sih konversi energi ya dari firebox. Di firebox ini kita kasih fluida. Di sini kita bisa lihat feed water. Feed water itu air masuk. Air masuk tuh bisa bermacam-macam, bisa berupa fluida yang lain. Jadi di sini kita asumsikan air. Kemudian air kita bakar pada firebox. Firebox menghasilkan steam. Steam ini untuk proses energi. Dia bisa mendorong, memutar, atau menggerakkan. Sebelum masuk ke steam, ditampung dulu di dome ya, di kubah uap. Di situ nanti akan ada tekanan. Dari situ steam nanti menghasilkan energi. Kemudian yang akan dikeluarkan lagi adalah sisa pembakaran, yaitu di chimney ini, di cerobong. Sisa pembakaran yaitu berupa asap atau partikel yang lainnya melalui cerobong. Kemudian di sini kita bisa melihat safety valve. Safety valve itu untuk pengaman ya, jika semua terkunci atau terhambat, atau bumpet ya, istilah Jawanya bumpet, nanti dia akan meledak. Jadi sebelum ledakan itu biasanya di safety valve-nya bisa dibuka atau diatur atau dikendorin. Jadi nanti untuk steam dan asap pembakaran dari firebox tidak meledak, jadi dilewatkan di situ. Nanti kita bahas untuk safety-nya. Kemudian kita masuk ke contoh kettle uap jenis vertikal. Sama, prinsipnya sama. Jadi di sini ada silinder, kita masukkan fluida, bisa berupa air atau apapun yang berupa bahan ya, raw material untuk di fire grade, yaitu dibakar. Kemudian di sekeliling tabung tersebut kita kasih brickwork, yaitu beton bisa, kemudian batu bata bisa, atau bangunan bisa. Kemudian sama, akan menghasilkan steam. Steam ini nanti dikonversi menjadi energi, atau menggerakkan, atau mengisi ya. Kemudian sama nanti sisa pembakaran keluar melalui cerobong, yaitu asap atau partikel lainnya. Dari dua kettle uap ini ada yang mau ditanyakan antara horizontal dan vertikal?
Cukup jelas ya? Siap, Pak. Oke, baik. Kemudian kita akan membahas suatu kettle harus memenuhi syarat-syarat seperti apa. Yang pertama adalah harus hemat. Hemat di sini dalam pemakaian bahan bakar ya. Hal ini dinyatakan dalam rendemen atau daya guna kettle. Jadi kalau kettle tersebut nggak hemat, konversi energinya nggak sempurna, ya kurang ekonomis. Jadi raw material dan pembakarannya biayanya berapa USD, nanti akan menghasilkan energi berapa, dikonversikan berapa USD, kalau nggak sesuai ya buat apa gitu. Jadi yang pertama harus hemat. Yang kedua, berat kettle dan pemakaian ruangan pada hasil uap tertentu harus kecil. Jadi untuk bahan sendiri memang dibikin yang ringan ya, apa namanya, hasil uapnya harus lebih maksimal, tetapi dengan volumemetrik yang lebih kecil. Kemudian paling sedikit harus memenuhi syarat-syarat dari Direktorat Bina Norma Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja. Jadi ada peraturan atau syarat, biasanya tingkat regional ya. Jadi syarat misal di Jawa Tengah itu akan berbeda dengan syarat di Jawa Barat atau di Jakarta, DKI Jakarta. Jadi tingkat regional. Kemudian kettle uap dapat digolongkan menurut tempat penggunaannya, yaitu darat atau darat berpindah. Kemudian menurut letak sumbu silinder kettle, yaitu kettle uap tegak dan kettle uap mendatar. Tadi ya, jadi vertikal dan horizontal, itu jenis kettle-nya. Kemudian dapat dibedakan juga menurut konstruksi dan aliran panasnya, akan seperti apa. Jadi konstruksi masing-masing kettle berbeda dengan kebutuhan yang akan digunakan. Mengikuti dan mungkin juga arsitektur fabrikasinya juga akan berbeda. Oke, kita lanjutkan. Kemudian sumber bahaya pada pesawat uap, terutama akibat daripada apa. Jadi kita akan membahas dulu ya tentang pesawat uap. Kemarin masih ingat ya pesawat uap. Jadi siklus kerjanya seperti ini ya. Siklus Rankine. Jadi dari inputan, kemudian out dibakar, kemudian menimbulkan uap. Uap itu nanti untuk menggerakkan atau memutar atau mendorong. Jadi prinsipnya seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke sumber bahaya pada pesawat uap. Syaratnya sudah, sumber bahaya pada pesawat uap, yaitu ada 9 poin ya. Yang pertama, bila manometer tidak berfungsi dengan baik, atau bila tidak dikalibrasi dapat menimbulkan peledakan karena si operator tidak mengetahui tekanan yang sebenarnya dalam boiler dan alat lain yang tidak berfungsi. Jadi pada pesawat uap terdapat manometer, yaitu pengukur tekanan. Fungsinya untuk melihat itu ya, berapa sih tekanannya, berapa PSI gitu. Jika tidak dicek atau manometernya malas dikalibrasi, ya akan jadi berbahaya karena bisa meledak. Kemudian poin yang kedua,
Bila safety valve tidak berfungsi dengan baik karena karat atau sifat pegasnya menurun. Oke, kita pelan-pelan aja. Kita kembali ke safety valve ya. Oke, ini di jenis yang horizontal. Di sini safety valve, jika pengaman pegasnya atau materialnya rusak, itu akan berakibat fatal karena saat tekanan sangat tinggi, semua macet, safety valve itu opsi terakhir. Istilahnya kuncennya di situ. Jika semua macet, berkerak, kotor, tapi safety valve-nya tidak bisa digerakkan atau macet, ya akan meledak. Bisa dipahamin ya, Bapak-Bapak? Siapa? Kemudian yang ketiga, bila nozzle-nozzle atau pipa-pipanya tersumbat oleh karat sehingga jumlah air tidak dapat terkontrol lagi. Jadi di sini kita kembali ya, nozzle-nozzle di dalam box jika berkarat atau tersumbat akan sangat berbahaya karena aliran panas, aliran energi ya yang terkonversi akan tersumbat, tidak berjalan atau tidak ngeflow, tidak mengalir. Jadi jika tidak terkontrol ya akan terjadi ledakan. Jadi menariknya teknik keselamatan itu banyak ya, banyak hal yang bisa kita explore. Jadi kita bisa masuk ke ranah electrical, mechanical, piping, vessel. Jadi menarik karena banyak hal yang bisa kita pelajari. Seperti itu ya, Mas dan Bapak. Kalau tugas praktek atau KP semester berapa ya nanti ya? Siap, kurang lebih semester 7, Pak. Semester 7, Pak. Di kapan, Pak? Semester 7 ya. Ya, nanti bisa mencari tempat yang sesuai dengan minat, itu yang pertama. Atau yang kedua sesuai dengan apa ya? Hal yang Anda senangin. Syukur-syukur bisa mengarah ke tugas akhir. Jadi nanti saat kerja praktek nanti di situ ilmu-ilmu yang Anda dapat, yang Anda baca bisa diimplementasikan, terutama di bidang industri atau di kemaritiman ya, industri maritim ya. Kemudian yang keempat, bila air pengisi kettle tidak memenuhi syarat. Jadi air atau fluida itu juga diatur di feed water ini. Berapa sih yang harus masuk gitu, yang harus dialirkan dalam jangka waktu tertentu. Di sini bisa kita lihat ya di drain. Drain ini untuk mengosongkan atau untuk membersihkan fluida yang tersisa atau memang mau dikuras atau terjadi penimbunan fluida yang masuk di drain ini sebagai lubang buang, istilahnya seperti itu. Oke, kembali ke poin keempat ya. Bila air pengisi kettle tidak memenuhi syarat, pasti. Karena jika air tidak masuk, sedangkan pembakaran di sini terjadi pembakaran yang secara simultan, jadi akan terjadi perbedaan parameter. Di sini firebox bekerja, dia sudah melakukan pemanasan, tetapi fluida terlambat masuk atau gagal masuk. Nah, akan terjadi
kerusakan atau bahkan peledakan. Kemudian poin yang kelima, bila boiler tidak dilakukan blowdown, dapat menimbulkan scald. Jadi saat tidak dilakukan pembuangan air atau dibersihkan, akan menimbulkan scald. Scald itu endapan anorganik. Jadi endapan organik itu bisa berupa, ya kalau di sini jarang ya, karena di sini sudah semuanya anorganik. Jadi endapan yang di sini dimaksud adalah endapan anorganik, seperti halnya kara. Salah satunya seperti itu. Jadi bila boiler tidak dilakukan pembuangan secara berkala, yaitu istilahnya blow down, akan menimbulkan scald, yaitu endapan anorganik. Bisa dipahami sampai sini, Bapak dan Mas? Siap, Pak. Ya. Kemudian poin yang keenam, terjadi pemanasan lebih karena kebutuhan produksi uap. Jadi jika pemanasan berlebihan karena kebutuhan produksi uap, steam, yang dibutuhkan untuk menggerakkan, untuk mendorong, untuk memutar, whatever ya, outputnya itu seperti apa. Jadi akan terjadi kerusakan atau peledakan karena membutuhkan steam yang kuat, membutuhkan daya dorong yang sangat kuat. Tetapi kapasitas kettle tersebut tidak memenuhi daya yang diinginkan. Jadi akan terjadi ledakan. Kemudian poin yang ketujuh, tidak berfungsinya pompa air pengisi kettle. Nah, pompa air itu parameter yang di luar kettle ya. Tetapi akan berpengaruh ke dalam karena dia sebagai pensuplai fluida. Saat pompa air atau pompa fluidanya tidak berfungsi, akan macet. Pembakaran sempurna, prosesnya jalan semua, dia butuh steam, tetapi tidak ada yang didorong, tidak ada fluida yang bergerak, tidak ada air yang masuk karena pompanya tidak jalan. Nah, akan terjadi kerusakan. Kemudian poin yang ke-8, karena perubahan tak sempurna atau roster, nozzle full tidak berfungsi dengan baik. Jadi saat nozzle tidak berfungsi dengan baik, jalan-jalan fluida, jalan steam, jalan asap atau material buang yang lain tidak bekerja dengan sempurna, akan terjadi kerusakan juga. Kemudian yang ke-9, karena umur boiler sudah tua sehingga material telah mengalami degradasi kualitas. Nah, disinilah nanti dibutuhkan Bapak-Bapak sekalian ya, untuk sebagai engineer atau sebagai sarjana teknik keselamatan, di sini akan ada inspeksi, akan ada maintenance berkala. Jadi nanti ada ITP-nya, ada prosedurnya semua, tinggal dilaksanakan. Pengecekan berkala, setiap berapa waktu tertentu, kemudian output-nya seperti apa, dicek, luarannya seperti apa, input-nya seperti apa, kemudian dikasih fluida apa, atau dikasih air seperti apa. Jadi tidak ada istilah karena degradasi kualitas kemudian terjadi kebakaran atau ledakan. Jangan sampai seperti itu. Bisa dipahamin, Bapak-Bapak? Siap, bisa, Pak. Kemudian kita masuk ke pengetahuan teknis praktis bejana tekan. Bejana tekan adalah penampung fluida yang bertekanan atau bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau gas campuran termasuk udara, baik yang terkempa menjadi cair atau dalam keadaan larut atau juga beku.
Jadi terkempa itu melalui proses ya, dia terapit atau terjepit. Bejana tekan itu menampung fluida yang bertekanan atau bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi udara luar. Bisa dibayangkan ya, jadi seperti tabung gas, jadi tekanan di dalam tabung gas sama di suhu kamar di atmosfer ini berbeda. Nah, itulah fungsi bejana tekan. Kemudian kita lihat contohnya ya, contoh bejana tekan yang terpasang pada struktur, pada industri. Di sini dia bertugas memblokade atau mengisolir gas atau material yang akan digunakan. Biasanya ini sebagai bahan bakar atau pencampuran pada reaksi kimia dalam sebuah reaktor. Biasanya akan kita lihat bejana yang seperti ini. Nah, ini contoh bejana tekan yang terpasang pada sistem pemanas air. Ini bejana tekan yang simpel ya, seperti ini prosesnya. Dia mengisolir atau dia memblokade atau mengumpulkan sistem yang ada di dalam bejana tersebut. Kemudian kita masuk ke bejana tekan. Yang termasuk bejana tekan tuh apa aja sih? Jadi di sini saya tuliskan ya, bejana tekan yang simpel itu adalah bejana penampung, yaitu storage tank. Kemudian bejana pengangkut, kemudian botol baja atau tabung gas, kemudian instalasi pendingin, kemudian instalasi pipa gas atau udara, kemudian reaktor atau suatu tempat berlangsungnya reaksi kimia dengan jalan pencampuran, pemanasan, dan pendinginan pada berbagai bahan-bahan yang diperlukan. Jadi, bejana penampung atau storage tank itu banyak kita lihat ya di industri. Kemudian bejana pengangkut. Bejana pengangkut itu truk-truk yang membawa tabung itu ya. Misal kita lihat di Samatorgas, itu namanya bejana pengangkut. Kemudian tabung gas sendiri, atau botol baja yang tertutup dengan sistem yang bisa dibuka tentunya. Kemudian instalasi pendingin berada di industri. Kemudian instalasi pipa gas atau udara, nah ini yang udah masuk ranahnya PGN ya, instalasi pipa gas. Jadi untuk menyalurkan suatu gas atau liquid gas, apapun itu, akan ada dua jenis ya. Satu, instalasi pipa. Instalasi pipa itu akan dibikin dari titik A ke B, A ke C, atau B ke D, dan seterusnya menggunakan pipa. Oke, 10 menit lagi. Suruh putus nih. Zoom-nya. Oke, kembali lagi. Jadi ada dua perpindahan ya. Perpindahan untuk gas. Perpindahan gas atau liquid gas. Itu yang pertama, tadi sudah saya jelaskan melalui piping, instalasi pipa. Dan yang kedua, yang kita lihat di jalanan yaitu trucking ya, menggunakan truk. Bisa dipahamin ya, Bapak-bapak ya. Siapa? Oke, jadi kita pelan-pelan aja. Yang penting konsepnya bisa dipahamin. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung interupsi, nggak ada masalah. Kita diskusi, atau di WA Group, atau di PM, atau WA langsung bisa. Jadi saya terbuka jika ada pertanyaan atau diskusi.
Masih dalam bejana tekan ya. Dalam proses pembuatannya perlu dilakukan pemilihan material yang tahan korosi. Bila terlalu mahal atau tidak ada di pasaran, maka dapat dipilih material dengan laju korosi yang paling lambat. Namun perlu dilakukan inspeksi secara berkala untuk menghindari terjadinya kebocoran atau ledakan. Jadi, material yang akan digunakan, ini kita pasti menggandeng teman-teman di jurusan material ya, teknik material. Material yang akan digunakan, yang pertama tahan korosi, karena jika sedang dipakai, contohnya kita beli gembok ya, kita beli gembok. Tokonya bilang nih, wah ini gemboknya tahan karat nih. Oke, kita beli, udah dilapisi anti karat katanya. Baru kita bawa pulang, kita gembok di gerbang ya. Baru kehujanan sekali, sudah kena karat di sekelilingnya. Nah, menurut Anda itu akan berbahaya nggak jika material tersebut kita buat untuk bejana tekan yang akan digunakan untuk pembakaran? Siap, sangat berbahaya, Pak. Ya, itu contoh simpel untuk pemilihan material. Jadi dalam bejana tekan harus dibutuhkan material yang istilahnya material yang premium. Artinya jenis campuran segalanya itu diuji. Uji lab biasanya ada sertifikasinya. Jadi nanti teman-teman saat berada di dunia kerja akan banyak menjumpai benda, barang yang ada sertifikasinya. Ini buat apa sih? Nah, itu untuk safety, untuk keselamatan. Dan biasanya suatu smelter ya, smelter atau pabrik atau tempat industri itu mahal memang di itunya, sertifikasinya, ISO-nya, kemudian perizinannya, karena tidak sembarangan, akan melibatkan beberapa stakeholder, akan melibatkan beberapa pihak, salah satunya pemerintah, pasti. Di pemerintah sendiri juga ada departemen masing-masing untuk uji kelayakan, kemudian sertifikasi, kemudian harus menggandeng TPA, jadi third party, pihak ketiga, seperti itu. Jadi memang menarik kalau kita ngomongin industri. Ya, pengalaman saya di bidang industri mungkin bisa sedikit saya sampaikan ya. Pengalaman tidak banyak, tapi minimal saya setiap hari berada di situ, jadi mungkin bisa ada diskusi atau pertanyaan ke depan, saya terbuka. Bisa dipahamin, Bapak-Bapak? Siap, Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke sumber bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh bejana tekan. Ada 5 poin ya, saya rangkum. Bejana tekan adalah salah satu sumber bahaya yang dapat menimpa tenaga kerja dan kerusakan yang fatal bagi lingkungan. Lingkungan seperti apa? Lingkungannya ya, di sini adalah tenaga kerja, tempat kerja, dan perusahaan. Dan alam sendirinya pasti ya. Jadi ada 4 parameter lingkungan yang dimaksud, yaitu yang pertama tenaga kerja, pasti manpower, operator, orang yang hidup, pasti di situ tenaga kerja pasti akan terdampak. Yang kedua tempat kerja berupa apa? Smelter, pabrik, plant, atau kawasan industri, di situ tempat kerja. Perusahaan output, nama perusahaan tersebut, dan alam pada umumnya lingkungan sekitar pekerjaan. Jadi sumber bahaya dan akibat yang
dapat ditimbulkan oleh bejana tekan bisa kita rangkum ya. Yang pertama adalah bahaya terhadap kebakaran yang kebanyakan ditimbulkan oleh bejana tekan penyimpan gas asetilen. Gas asetilen itu terdiri dari 2 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Kemudian gas hidrogen, kemudian LPG, kemudian karbon monoksida, metan, dan lain sebagainya. Jadi kebakaran gas-gas yang saya sebutkan tadi memang tinggi ya tingkat kebakarannya. Kemudian yang kedua, bahaya terhadap keracunan dan iritasi oleh gas-gas seperti klorin, sulfur dioksida, hidrogen sitrogen sulfide, karbon monoksida, amoniak, dan lain-lain. Jadi yang pertama tadi kebakaran, yang kedua adalah keracunan dan iritasi ya karena gas-gas tersebut. Kemudian yang ketiga, bahaya terhadap pernapasan. Pernapasan dia tercekik yang dinamakan asphyxia hingga pingsan seperti disebabkan oleh nitrogen, argon, karbon dioksida, helium, dan gas inert. Gas inert itu campuran gas dengan kadar kandungan oksigen rendah atau kurang dari 8%. Itu namanya gas inert. Atau disebut juga gas lainnya yang memenuhi ruangan yang mana membuat kandungan oksigen jauh menurun. Nah, itu tadi yang kurang dari 8%. Jadi saat nanti teman-teman di industri pasti akan menjumpai seperti ini ya, sumber-sumber bahaya yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi kita resume kebakaran, yang kedua keracunan dan iritasi, kemudian yang ketiga adalah terhadap pernapasan tercekik. Kemudian yang keempat adalah bahaya peledakan yang ditimbulkan oleh gas mudah terbakar yang ditampung dalam bejana tekan yang mengalami kerusakan hingga mengakibatkan ledakan. Ini jelas ya. Jadi bahaya ledakan yang karena tekanan tadi, alat ukur tekanan rusak, itu akan sangat berbahaya. Kemudian yang kelima, bahaya terkena cairan sangat dingin seperti yang disebabkan oleh gas nitrogen cair dan lain-lain. Kemudian untuk menjaga keamanan penggunaan, setiap kandungan gas yang berbeda, tabung-tabung gas memiliki warna yang berbeda seperti gas oksigen ditampung dalam tabung gas warna biru muda, dan gas lainnya disesuaikan dengan warna yang lain dengan kaidah yang berlaku. Oke, Bapak-Bapak, ini soalnya sebentar lagi mati nih ya. Kalau ada pertanyaan dan diskusi bisa sampaikan di grup ya, atau di WA. Ini soalnya Zoom saya juga Zoom tidak berbayar nih. Tadi udah dipakai sebentar, jadi ini sisanya nggak sampai 40 menit.